Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet dengan motif yang cukup sederhana seperti ini. Walaupun simple tetap terlihat cantik ya. Semoga polanya nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polycherry 2 warna. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat. Buat teman-teman yang ingin membuat dompetnya lebih besar, motifnya kelipatan 4 ya. Jadi tinggal dibuat kelipatan 4. Awalan rantai 40 rantai. Setelah 40 rantai, di ujung saya tambahkan 1 rantai. Kemudian mulai pengerjaan di rantai ke-40 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap rantai. Kerjakan hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung rantai. SC terakhir. Nah, kemudian ini SC terakhir ya, di ujung ini. Saya akan tambahkan 1 rantai, putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan mengisi 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, kembali isi 1 SC setiap lubang. Ulangi, buat total 8 baris SC. Nah, ini sudah selesai total 8 baris SC bolak-balik. Selanjutnya saya akan memulai membuat SC berkeliling. Jadi untuk SC berkeliling tidak ada penambahan sudut ya. Jadi sisi ini 8, 40, 8 dan 40. Nah, jadi tidak ada penambahan. Dan di ujung ini akhir barisnya saya tambahkan 1 rantai dulu. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan yang ke-40 ya. Selanjutnya saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang yang ke-40. Ini dia, saya beri penanda untuk tempat SC terakhir. Ingat, 1 rantai masuk dalam hitungan yang ke-40. Lakukan isi setiap lubang dengan 1 SC. Supaya tidak terjadi kesalahan, saya sarankan teman-teman menghitung per sisinya ya. Sisi yang bagian ini itu ada 8 buah SC nya. Jadi tidak ada yang berlebih ya, karena ini hitungan polanya sudah pas. Nah, ini SC yang ke-8, jadi pas. Lalu kita pindah ke sisi sebelahnya, tinggal ikuti saja jalinannya ya. Nah, ini dimulai di sudut sini ada 1, hitung ya, ini jumlah sisi sebelah sini adalah 40. Nah, lanjutkan ya, berkeliling hingga nanti SC terakhir itu di penanda.
Jadi satu rantai tadi masuk ke 40. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. SC terakhir di penanda. Nah, saya akan kembali letakkan penandanya agar tidak bingung. Kemudian kita akan slip stitch di SC pertama. Slip stitch di SC pertama ya. Slip stitch, satu rantai. Berikutnya saya akan kembali isi tiap-tiap lubang dengan satu SC dimulai dari tempat kita slip stitch. Nah, lanjutkan hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putarannya slip stitch di SC pertama, 2 rantai, 1, 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan mulai membuat bagian motif yang pertama. Untuk motif yang pertama kita akan buat 1 DC dulu di tempat kita slip stitch di sini ya. 1 buah DC atau double crochet. Kemudian 2 rantai, 1, 2, skip 2 lubang, 1, 2, 1 DC di lubang berikutnya. Kemudian 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ulangi dari 2 rantai, 2 rantai, 1, 2, skip 2 lubang, 1, 2, 1 DC di lubang berikutnya. Lalu 1 DC lagi di lubang berikutnya. Ulangi 2 rantai, skip 2, DC di lubang berikutnya, dan DC lagi di lubang berikutnya. Nah, ulangi ya polanya, 2 rantai, skip 2, DC 2 buah. Ulangi hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Setelah 2 DC, 2 rantai, skip 2, DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya, kemudian 2 rantai, skip 2. Nah, ini terakhir ya, skip 2 di sini 1, 2. Jadi hitungannya pas. Kita slip stitch di rantai kedua ya. Slip stitch di rantai kedua, ganti warnanya ke warna krem. Nah, seperti ini. Kemudian 1 rantai. Nah, selesai motif bagian pertama, kita masuk ke motif bagian yang kedua. Pertama kita akan buat 1 SC di atas bagian DC ini, 1 SC. Lalu kita akan turun di bagian yang kita skip, 2 buah kita skip ini kita isi masing-masing 1 DC. Kita tekuk ke belakang ya bagian rantai 2-nya. Nah, di sini kita isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, seperti ini kita ulangi. Kemudian di bagian DC ini kita isi masing-masing 1 SC. Nah, selanjutnya di bagian yang kita skip, di bagian baris yang bawah kita kembali isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, kembali di bagian DC kita isi masing-masing 1 SC. Nah, seperti ini ya. Lanjut di bagian
skip kita isi masing-masing dengan 1 DC. Nah, kemudian di bagian DC kita isi masing-masing dengan 1 SC. Nah, tidak terlalu rumit ya polanya. Jadi lanjutkan motif ini berselang-seling hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 1 SC di setiap DC, 1 DC di setiap yang kita skip dari baris yang bawahnya. Nah, sudah selesai 1 putaran. Kemudian kita akan slip stitch di 1 rantai ya. Di rantai 1 ini kita slip stitch dan ganti kembali warna benangnya ke warna coklat. Nah, seperti ini. Kemudian 2 rantai, 1 2. Selesai. Kembali kita ulangi motif bagian yang pertama. Motif bagian pertama yang warna coklat ya. Kita buat 1 DC. Di sini sejajarkan saja di bagian yang SC. Kemudian 2 rantai, 1 2, skip 2. Lanjut, ini skip 2, sini masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini. Ulangi, 2 rantai, skip 2, 1 DC 2 kali. Nah, ulangi ya polanya hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Nah, setelah 2 buah DC, 2 rantai, langsung skip 2, kita slip stitch di rantai kedua ya, dan ganti benangnya lagi. Di rantai kedua slip stitch, ganti benang, 1 rantai. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulang lagi motif bagian yang kedua, 1 SC dulu. Kemudian di bagian yang kita skip di baris sebelumnya kita isi masing-masing 1 DC. Lalu seperti ini, di bagian DC kita isi masing-masing 1 SC. Nah, lanjutkan di bagian yang di skip baris sebelumnya isi masing-masing 1 DC. Nah, kemudian masing-masing 1 SC di bagian DC. Nah, lanjutkan ya pola ini. Bagian kita skip masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan hingga ke akhir putaran polanya. Nanti di akhir putaran jangan lupa slip stitch dan ganti lagi warnanya ke warna coklat, dan ulangi motif bagian yang pertama. Lalu nanti ulangi lagi bagian motif yang kedua. Lakukan terus pengulangannya hingga nanti mendapatkan tinggi untuk dompetnya sesuai dengan keinginan. Nah, ini sudah selesai saya buat berulang. Ini jadinya mulai kelihatan bagus ya motifnya. Untuk tinggi motifnya ini saya buat sekitar 7 cm. Kalau teman-teman ingin menambahkannya lebih tinggi silahkan ya. Nah, untuk saran saya untuk mengakhiri bagian motif, lakukan di bagian yang kedua ya.
Nah, ini setelah ini di akhir putaran saya akan slip stitch di satu rantai. Ganti kembali benangnya ke warna coklat. Nah, di sini satu rantai ya, satu rantai, dan warna yang krem sudah bisa saya putuskan. Nah, untuk pengerjaan berikutnya, saya akan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Dimulai dari sini ya, 1 SC setiap lubang. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Di akhir putaran slip stitch satu rantai. Nah, untuk selanjutnya saya akan kembali mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan ya hingga ke akhir putaran, nanti slip stitch satu rantai, buat satu baris lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai. Jadi di sini ada total 3 baris SC berkeliling warna coklat ya. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali pegangan. Untuk tali pegangan ini sudah saya buat seperti ini. Saya menggunakan ring yang kecil ya. Untuk ukuran ringnya ini adalah ringnya ukuran 2 cm. Boleh teman-teman ganti ke ukuran yang lain. Dan untuk tutorial pembuatan tali pegangannya bisa cek di kolom deskripsi, akan saya sertakan link tutorialnya ya. Saya akan sisipkan di sini. Pertama kita lipat dulu bagian dompetnya untuk mensejajarkan bagian samping kiri dan kanan untuk tempat tali pegangannya. Ini saya beri penanda. Nah, saya akan menyisipkan talinya di bagian yang penanda ini ya, sekitar 5 SC karena ringnya kecil. Lanjutkan, setelah slip stitch satu rantai, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, untuk ring agar tepat di tengah-tengah, 2 SC sebelum penanda, di penanda, dan 2 SC sesudah penanda. Jadi total 5 SC ya. 2 SC sebelum penanda, 1 2, kemudian yang di penanda SC yang ketiga, kemudian keempat setelah penanda, dan yang kelima. Nah, seperti ini. Lalu lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Nanti slip stitch satu rantai, buat lagi sekitar 2 baris SC berkeliling ya. Kemudian dompetnya selesai, tinggal teman-teman beri puring untuk penyelesaian akhir. Nah, sudah selesai ini dompetnya seperti ini. Saya tambahkan 2 baris SC berkeliling setelah ring ya. Dan saya juga sudah buatkan furingnya. Ini furingnya saya jahit tangan yang sederhana saja. Untuk link tutorialnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi kalau ingin mencoba membuat bagian furing. Nah, untuk dompet ini ukurannya adalah untuk tinggi itu sekitar 12 cm, sementara lebarnya 18 cm. Nah, untuk bagian motif awal dan akhir kita mulai dari sini ke atas, tidak terlalu kelihatan ya di sini sambungannya. Kemudian berakhir di bagian atas sini. Motifnya cukup sederhana dan cukup cantik hasilnya ya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti.
Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.